Bab 9. Semoga lebih baik. Keesokan harinya, Maya terbangun dengan perasaan segar dan rileks setelah tidur yang nyenyak. Namun, saat dia membuka mata, dia segera merasa terkejut dan malu saat menyadari bahwa dia hanya tidur menggunakan handuk tanpa mengenakan pakaian. Masya Allah, apa yang terjadi kemarin? Pikir Maya, merasa malu dengan kesalahannya yang besar. Dia cepat-cepat memeluk tubuhnya dengan handuk, mencoba menutupi dirinya yang tanpa menggunakan apa-apa. Rasa malu dan kebingungan memenuhi pikirannya saat dia mencoba mengingat apa yang terjadi sebelum dia tertidur semalam. Sementara itu, Maya berusaha untuk tetap tenang dan menenangkan dirinya sendiri. Dia tahu bahwa dia harus segera mengambil tindakan dan menemukan solusi untuk mengatasi keadaannya yang memalukan ini. Dengan langkah hati-hati, Maya berdiri dari tempat tidurnya dan mulai mencari pakaian yang sesuai untuk mengenakan. Meskipun merasa malu dan cemas, dia berusaha untuk tidak panik dan tetap berpikir rasional. Setelah menemukan pakaian yang cocok, Maya segera mengenakannya dengan cepat, berharap bahwa dia bisa mengatasi keadaannya yang memalukan ini tanpa menarik perhatian yang tidak diinginkan. Dengan hati yang masih berdebar-debar, Maya berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan lebih berhati-hati di masa mendatang dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama lagi. Dia tahu bahwa dia harus belajar dari kesalahan ini dan menjadi lebih bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Saat Maya bergegas mandi dan bersiap untuk menyambut hari dengan semangat baru, dia tidak menyangka akan bertemu lagi dengan Ibu Julid yang dia temui semalam. Namun, takdir sepertinya memiliki rencana lain untuknya. Ketika Maya keluar dari kontrakannya, dia langsung melihat Ibu Julid yang dikenalnya sebagai Ibu Nin berdiri di depan rumahnya. Mata Ibu Julid itu terlihat berbinar-binar saat dia melihat Maya, dan Maya bisa merasakan aura negatif yang menyelimuti kehadirannya. Tanpa basa-basi, Ibu Nin segera menghampiri Maya dengan senyum sinis di wajahnya. "Oh, halo, Maya. Apa kabar hari ini? Semoga semalam Anda tidur dengan nyenyak," kata Ibu Nin dengan nada yang menggoda. Maya merasa tidak nyaman dengan kehadiran Ibu Nin dan tahu bahwa dia pasti membawa gosip atau fitnah tentangnya. Namun, dia mencoba untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh kata-kata Ibu Julid itu. "Saya baik-baik saja, terima kasih. Apa yang bisa saya bantu untuk Anda, Ibu Nin?" Maya bertanya dengan sopan, meskipun hatinya berdebar-debar. Ibu Nin tersenyum lebar, seolah menikmati situasi ini. "Oh, tidak ada yang istimewa, Maya. Saya hanya ingin tahu apakah Anda mendapat kabar baik pagi ini. Tapi, sepertinya Anda sudah tahu kabar yang saya bawa, bukan?" Maya mengernyitkan kening, merasa tidak nyaman dengan pernyataan Ibu Nin. Dia merasa bahwa Ibu Julid itu pasti membawa gosip tentangnya, dan dia tidak ingin terlibat dalam pembicaraan yang tidak penting itu. "Maaf, Ibu Nin, saya memiliki urusan yang mendesak. Saya harus pergi sekarang," kata Maya dengan cepat, berusaha untuk menjauh dari situasi ini secepat mungkin. Meskipun hatinya berdebar-debar, Maya berusaha untuk tetap tenang dan tidak memperlihatkan betapa terganggunya dia dengan kehadiran Ibu Nin. Dia berharap bisa melewati pertemuan ini tanpa terlalu banyak masalah dan fokus pada tugasnya untuk hari ini. Ketika Ibu Nin terus menyindir Maya atas apa yang terjadi semalam, suasana di sekitar kontrakan Maya mulai ramai dengan obrolan dan bisikan-bisikan tetangga yang ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa tetangga yang penasaran mulai berkumpul di dekat kontrakan Maya, bergosip dan bertukar cerita tentang apa yang mereka dengar dari Ibu Nin. Suasana mulai tegang dan penuh dengan spekulasi, dengan beberapa tetangga berspekulasi tentang kebenaran cerita Ibu Nin, sementara yang lain mencoba menenangkan situasi dengan mengatakan bahwa tidak baik menghakimi seseorang tanpa bukti yang kuat. Maya merasa semakin tidak nyaman dengan situasi ini. Dia merasa seperti semua mata tertuju padanya, dan dia merasa seperti semua orang tahu rahasia yang seharusnya dia jaga sendiri. Namun, dia tetap tenang dan mencoba untuk tidak terpengaruh oleh gosip dan fitnah yang tersebar di sekitarnya. Meskipun terganggu, Maya berusaha untuk tetap fokus pada tugas-tugasnya hari ini dan tidak membiarkan gosip memengaruhi kesehariannya. Dia tahu bahwa dia harus tetap kuat dan tidak membiarkan tekanan dari luar menghancurkan semangatnya. Dengan tekad yang teguh, Maya memutuskan untuk mengabaikan bisikan-bisikan negatif dan tetap melangkah maju dengan kepala tegak. Setelah merasa tertekan oleh tekanan dan gosip di sekitar kontrakannya, Maya akhirnya memutuskan untuk mengungkapkan kebenaran kepada tetangga-tetangganya. Dia memilih untuk berbicara dengan jujur dan terbuka, berharap bahwa dengan membagikan pengalaman dan alasan di balik tindakannya, dia bisa mendapatkan pemahaman dan dukungan dari mereka.
Maya mengumpulkan keberanian dan berkumpul di depan kontrakan, di hadapan semua orang yang penasaran. Dengan suara yang mantap, dia mulai menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada malam sebelumnya dan alasan dibalik pilihannya untuk tidur hanya menggunakan handuk. Dia menjelaskan bahwa keadaan itu terjadi tanpa rencana, bahwa dia tidak bermaksud untuk membuat keputusan yang jujur atas apa yang terjadi kemarin dan sangat berisiko seperti itu. Maya mengaku bahwa dia merasa malu atas kesalahannya dan menyesal telah membuat keputusan yang gegabah. Namun Maya mencoba menutupinya, dengan cara Maya juga mengungkapkan alasan dibalik tindakannya. Dia menjelaskan bahwa dia tertidur begitu cepat karena kelelahan fisik dan mental setelah melewati hari yang sulit dan emosional. Dia merasa terlalu lelah bahkan untuk mengenakan pakaian biasa sebelum tidur, dan hanya ingin segera beristirahat. Maya juga menjelaskan bahwa dia tidak menyadari bahwa dia masih dalam keadaan tidak mengenakan pakaian ketika dia tertidur. Dia berusaha menenangkan ketegangan di sekitarnya dan meminta maaf kepada semua orang yang mungkin merasa terganggu oleh tindakannya. Setelah Maya berbicara, terjadi percakapan panjang di antara mereka. Beberapa tetangga mengungkapkan pemahaman dan dukungan mereka kepada Maya, mengakui bahwa setiap orang bisa membuat kesalahan dan bahwa yang penting adalah belajar darinya dan bertanggung jawab atas tindakan kita. Namun, ada juga beberapa tetangga yang tetap skeptis dan tidak yakin akan cerita Maya. Mereka masih merasa terganggu dan tidak puas dengan penjelasannya, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menantang. Meskipun terjadi perdebatan dan ketegangan di antara mereka, Maya tetap berusaha untuk tetap tenang dan terbuka. Dia menyadari bahwa tidak semua orang akan percaya atau mendukungnya. Tetapi dia berharap bahwa dengan tetap jujur dan terbuka, dia bisa mendapatkan pengertian dan dukungan dari mereka yang peduli. Maya memutuskan untuk meninggalkan kerumunan tetangga yang terus berspekulasi dan merasa puas dengan dirinya sendiri. Dengan langkah mantap, dia masuk ke dalam kontrakan dan segera mengenakan pakaian dengan rapi. Meskipun hatinya masih berdebar-debar karena situasi yang baru saja terjadi, Maya mengambil napas dalam-dalam dan mencoba untuk menenangkan dirinya sendiri. Setelah siap, Maya mengambil tasnya dan meninggalkan kontrakan dengan tekad yang baru. Dia memiliki tujuan yang jelas hari ini, mencari pekerjaan. Dengan semangat yang baru, dia berjalan ke pusat kota dengan harapan menemukan kesempatan baru untuk memulai hidupnya. Di perjalanan, Maya memikirkan rencana dan strategi untuk mencari pekerjaan. Dia tahu bahwa dia harus tetap gigih dan tidak menyerah meskipun telah menghadapi beberapa rintangan. Dia akan terus berjuang dan berusaha untuk mencapai impian dan tujuannya. Saat tiba di pusat kota, Maya langsung menuju ke tempat-tempat yang mungkin menawarkan kesempatan kerja. Dia bertekad untuk memberikan yang terbaik dan tidak akan menyerah sampai dia berhasil mencapai cita-citanya. Dengan semangat dan tekad yang kuat, Maya melangkah maju menuju masa depan yang lebih baik.